Jadi mudah-mudahan masuk dalam tafakur itu, meskipun tentu ada kadar tingkatan ya. Sehingga seperti Al-Hur dengan tafakur itu, maka ia memperoleh kehormatan menjadi orang yang syahid pertama kali, gugur pertama kali. Ini katakanlah orang yang baru mengenal Sayyidina Husain, baru jatuh cinta pada Sayyidina Husain. Orang mungkin akan berkata, aduh saya selama ini kemana saja nih, saya tidak kenal, saya belum kenal, saya baru tahu gitu. Tapi ternyata tidak menutup. Belakang-belakangnya mungkin tidak dihitung kesalahan barangkali ya. Oh, justru dalam sebuah riwayat yang disebut dengan Innallaha yubaddilu sayyiati hasanat, Allah Ta'ala itu mengubah keburukan menjadi kebaikan, adalah ketika taubatnya diterima dan dia tidak jatuh mengulangi keburukan yang sama. Seluruh keburukan sebelumnya itu Allah Ta'ala ganti jadi kebaikan. Selama dia tidak mengulangi. Karena Al-Hur syahid setelah itu tidak jatuh pada pengulangan, maka ia diterima taubatnya insya Allah, dan semua keburukan sebelumnya Allah ganti dengan berarti ada kebaikan. Peluang ya untuk teman-teman kita atau kita sendiri ya. Oh iya, sangat. Termasuk juga teman itu setiap malam berdoa supaya dapat gol-gol gitu. Amin. Tafakur gitu. Nah, Al-Hur ini kemudian Sayyidina sampaikan, antalladzi kama sammat kaumuk, engkau itu sebagaimana ibumu memberimu nama. Engkau sekarang orang yang merdeka. Karena ia tidak terikat lagi oleh mikirin gimana keluarga saya nanti, gimana harta saya, gimana pangkat saya, gimana jabatan saya, gimana kedudukan saya. Itu orang-orang yang masih terikat, masih sudah. Mereka dia nggak lagi kayaknya. Dia sudah terikat, sudah plong, ikhlas. Saya serahkan jiwa dan raga. Itu, ya. Maka dia jadi orang yang merdeka. Nah ini berat ini, kita masih banyak terikat. Iya, Kiai kan kata Kiai tadi sebelumnya kan, sebenarnya apa itu pasukan Imam Husain itu kan akan mengadakan haji kayaknya sebelum dia ke Kerbala itu. Sebelumnya menunaikan haji ya. Tetapi katanya tidak selesai ya Kiai, dan dia menghindar pergi ke meninggalkan hajinya itu. Apa misinya Kiai? Yang dimaksudkan tidak selesai ini sebetulnya haji selesai dengan wukuf di Padang Arafah. Setelah wukuf masih ada mabit, masih ada lempar jumroh Mina, menyembelih dan sebagainya. Nah, Sayyidina Husain ini pertama, ini bukan haji beliau yang pertama. Artinya sebelumnya beliau sudah berhaji juga. Pada waktu itu, sepulang selesai wukuf di Padang Arafah ini, berarti sudah wukuf. Sudah karena bergerak dari Mekah menuju tanah suci menuju Karbala ini, titik pertamanya itu adalah Padang Arafah. Di Padang Arafah itu ada titik yang berarti sudah berhaji dong Kiai. Sebenarnya hanya belum menuntaskan dalam tanda petik, kalau yang wajibnya itu wukuf di Padang Arafahnya sudah. Wukufnya sudah. Lanjutan dari wukuf itu, karena ada satu hal, sampai kabar kepada beliau, ini penguasa yang khawatir akan pergerakan beliau ini, berniat untuk mencederai, menyakiti, bahkan membunuh beliau. Kapan? Di Mekah. Nah, beliau menghindar. Beliau tidak ingin dalam sejarah kelak kemudian ada catatan, bayangkan cucu Nabi SAW terbunuh di altar Ka'bah. Apa yang akan terjadi dalam sejarah? Bagaimana nasib Islam? Kalau cucu beliau, cucu pendiri Islam dalam hal ini, baginda Nabi, itu dibunuh oleh umatnya sendiri di halaman Baitullah. Apa yang akan terjadi dengan Islam? Tidak terbayangkan. Karena itu beliau memilih untuk tidak tumpah darah kaum muslimin dengan menghindari itu, memilih kemaslahatan yang lebih besar. Apakah itu ada anggapan sehingga kejadian itu membuat ada anggapan beberapa orang bahwa Imam Husain itu hajinya di Karbala gitu kayak? Nah itu saya hajinya di Padang Arafah, ya wukuf. Ini memang dihembuskan bagi sebagian yang mengatakan, misalnya para ya dalam hal ini pengikut mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam,
dianggap hajinya bukan ke Mekah tapi ke Karbala. Iya. Katanya begitu. Karbala ini bukan haji, dia ziarah. Ziarah saja. Haji ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, ke Padang Arafah, itu haji. Sayyidina Husainnya sendiri mencontohkannya begitu. Sesuai rukun-rukunnya juga. Benar, sesuai dengan rukun-rukunnya. Hanya tadi itu bukan berarti tidak haji karena sudah wukuf, Sudah, dan itu bukan haji pertama beliau juga. bukan haji yang pertama. Kayak beginilah, kalau sekarang misalnya kalau ada karena kedaruratan, Oh iya. kayak kedaruratan begitu, misal nih Bapak Presiden sedang ada acara nih di Candi Borobudur misalnya nih, ada acara belum selesai, tiba-tiba ada panggilan mendadak, beliau tinggalkan. Saya kira orang maklum itu, oh, Pak Presiden ada acara mendadak, urgent, gitu. Atau misalnya ada gangguan atau apa, beliau akan tinggalkan. Saya kira maklum itu orang, gitu. Misi yang luar biasa Berarti yang artinya sangat bahwa, menghindari ya. menghindari bagaimana nanti Islam ke depannya ya. Betul. gitu. Karena bagi beliau tentu itu tadi. Karena bagi beliau juga, bagi Sayyidina Husain juga alaihissalam, berlaku ketetapan baginda Nabi wajib didahulukan. Beliau juga mengamalkan ayat Al-Quran itu. Maka bagi beliau, agama baginda Nabi wajib didahulukan. Ajaran baginda Nabi wajib dipertahankan, wajib diselamatkan, wajib dijaga. Begitu. Bahkan dari diri beliau sendiri. Jadi kalau tadi saya tidak menghindar, mengapa? Karena ini kewajiban mendahulukan ajaran ini. Mendahulukan baginda Nabi wajib. Saya mungkin menyebutkannya walaupun itu ditebus dengan diri kita, kan utama dari diri mereka. Kalau dia menghindar mungkin Islam nggak akan jaya gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Demikian. Nah, karena bagi beliau berlaku juga ayat itu, bagi Nabi wajib didahulukan, maka beliau mendahulukan menyelamatkan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta bahkan dengan diri beliau, sampai ada kalimat yang terkenal dari beliau, in kana dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yastaqim illa biqatli fayasuyufu dini. Sekiranya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tegak kecuali dengan kalian membunuhku, wahai pedang-pedang. Nah itu ya, ini inilah gitu. Kalau agama Muhammad tidak tegak kecuali kalian membunuhku, wahai pedang-pedang. Wah itu berat itu. Jadi tujuannya untuk dinu Muhammad, untuk agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang haji di Karbala itu sangat Salah ya? salah ya, gitu ya. Itu ziarah. Ziarah. Sudah terjawab ya. Ziarah. Misi Husain Ya. itu yang perlu kita teladani ya, untuk daerah, untuk masa-masa sekarang ya. Ya. Yang tadi itu mendahulukan Nabi. Benar. Dia sendiri mendahulukan bagaimana agama ini supaya, karena agama dari Nabi maka harus diperjuangkan. Betul. Ketika dia mengetahui bahwa akan syahid di tempat itu, bukan berarti menghindar, tapi itu Ya. menyelesaikan masalah-masalah termasuk supaya bisa plong tadi itu. Ya. Tuh. Yang kedua tadi pelajaran dari yang syahid pertama, Al-Hur. El-Hur. El itu ternyata bukan hanya pas medan perang yang terbunuh. Untuk masa sekarang kita bisa mengambil pelajaran. Oh iya. Ya gitu kan. Sangat Untuk mungkin. menabung, Ya. supaya bisa kemaslahatannya lebih banyak. Betul. Makanya kamu bagian misalkan seorang yang mencari nafkah, bertafakur bagaimana supaya menyelamatkan keluarga gitu ya. Ya. Termasuk juga tadi itu guru Pak Ustadz Masya Allah. menyelamatkan Iya, betul. Muhammad. tafakur ya. Muhammad. Nah, Iya. PPJ-nya itu berarti. Ah. Ya, pencari jawaban Sangat, gitu ya. ya, sangat mungkin juga ini ada al-hur di zaman sekarang ini. Mereka yang mungkin mendengarkan informasi yang tidak benar, Betul. kabar-kabar yang tak berdasar. Betul. Begitu. Tapi ketika yang apa yang mesti kita lakukan? Teladan Sayyidina Husain, akhlak yang indah. Ini yang berat. Ini yang berat ya. Jadi
kok begini? Ternyata berpikirlah dia, begitu, berpikir keras. Saya kira sangat mungkin itu banyak ya, atau ada di antara. Tapi sebenarnya zaman sekarang sudah terlihat ini. Iya. Ya, di belahan Timur Tengah gitu kan. Ya. Tapi masih dulu menganggap sesuatu yang jangan-jangan yang ketika ya kita sudah tahu lah Terbuka. ketika Ya. Syahid bukan Nah, berarti hilang, ini. tapi justru malah muncul. Ini yang menarik, karena beliau tadi sampaikan tentang gugurnya, syahidnya kepala negara Iran. Ya. Ya. Sudah tahu ada musuh, lawan, Iya. hidupnya itu betul-betul berhadapan dengan musuh, tapi kok tidak menghindar? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan itu. Karena ya kok tidak menghindar? Karena mendahulukan. Misalnya seorang perwakilan beliau yang di India itu mengatakan, selamatkan dulu rakyat, baru nanti aku, gitu. Kalau bisa menyelamatkan seluruh rakyat, aku ikut juga. Jadi beliau tidak, ya beliau dahulukan. Pemimpin itu terdepan sebelum rakyatnya, gitu. Mencontohkan, tidak dihindari, Iya, gitu. Ini yang berat ya. Wassalamualaikum. Oh ya.